Shalom Bapak Ibu, saya Yakob. Sebelum kita mulai perenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena kami diizinkan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus selama di dunia ini. Sekarang Bapak, ajarkan kami untuk berpikir, merasa, dan melihat seperti Tuhan Yesus. Kami mau Allah Bapak, tolong berikan pada kami semuanya Roh Kudus pada hari ini Bapak, sehingga baik hamba yang membawakan maupun yang mendengarkan, kami semua bisa mengerti firman ini sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik di Lukas 18. Saya akan bacakan Lukas 18 ini secara parafras, artinya secara bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, Bapak Ibu hati-hati, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar banyak orang lewat, dia bertanya, "Ada apa sih?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang itu dibawa kepadanya. Ketika telah berada di dekatnya, Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Nah Bapak Ibu, di sini menarik ya, supaya aku dapat melihat. Kata melihat itu yang dipakai adalah sebenarnya bukan melihat. Yang dipakai itu adalah kalimatnya, supaya aku menerima penglihatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pengemis buta itu menjawab, "Tuhan, supaya aku menerima penglihatan." Lalu kata Yesus kepadanya, "Terimalah penglihatan, imanmu telah menyelamatkanmu." Seketika itu juga dia menerima penglihatan. Lalu dia mengikuti Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat mengetahui hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, Bapak Ibu, ini menarik ya. Kita lihat bahwa orang buta itu begitu dia mulai bisa melihat, dia langsung mengikuti Yesus. Tetapi Matius 20 menceritakan hal ini secara berbeda. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Nah, tadi di Lukas 18 bilangnya Yesus mau masuk ke Yeriko. Nah, kalau Matius bilangnya ini keluar dari Yeriko. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Bapak Ibu, ini dua orang buta loh, bukan satu orang buta. Jadi ini beda dengan yang di Lukas tadi. Ini Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, lalu ada dua orang buta. Tapi di Lukas bilang, Yesus dan murid-muridnya mau masuk Yeriko dan satu orang buta. Lalu kita lanjutkan cerita Matius 20 ini. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami menerima penglihatan." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mereka mengikuti dia. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ada kesamaan ya. Kesamaannya adalah orang buta itu setelah melihat langsung mengikuti Yesus. Tapi ada perbedaan. Di ceritanya Lukas dibilang Yesus mau masuk Yeriko. Di ceritanya Matius Yesus keluar dari Yeriko. Nah Bapak Ibu, apakah ini artinya kita punya Alkitab nggak bisa dipercaya? Karena Lukas ceritanya lain, Matius ceritanya lain. Tidak Bapak Ibu. Penemuan arkeologi yang belakangan ini menyatakan bahwa sebenarnya di zaman Tuhan Yesus itu ada dua kota Yeriko. Kota Yeriko yang lama, yang temboknya roboh itu di zamannya Yosua. Dan kota Yeriko baru yang dibangun oleh Raja Herodes. Jadi waktu Lukas bilang keluar dari Yeriko, mungkin maksudnya keluar dari Yeriko yang lama. Sedangkan waktu Matius bilang mau masuk Yeriko, itu mungkin mau masuk Yeriko yang baru. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi dalam dua kisah ini. Tapi ada hal yang menarik. Lukas bilangnya satu orang buta, sedangkan Matius bilangnya dua orang buta. Nah, Bapak Ibu, coba mari sekarang kita lihat versi yang satu lagi.
versinya Markus 10. Mari kita lihat Markus 10. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, di sini Bapak Ibu dibilangnya Yesus keluar dari Yeriko dan pengemisnya bernama Bartimeus, satu orang. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras Bartimeus berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Mereka memanggil Bartimeus dan berkata, "Kuatkan hatimu, berilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu perhatikan, lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi menemui Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku menerima penglihatan." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dari versi Markus 10 ini kita tahu bahwa pengemis itu namanya Bartimeus. Dan mengapa dia dibilang imanmu menyelamatkan engkau? Karena Bartimeus itu waktu dipanggil Yesus, dia segera berdiri dan meninggalkan jubahnya, jubah pengemisnya. Artinya dia tahu, gua gak akan butuh jubah ini lagi. Gua sudah dipanggil oleh Yesus, gua pasti sembuh. Maka kita tahu kenapa Yesus bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Karena Bartimeus itu yakin begitu saya berhasil dipanggil Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Jadi kita udah dengar 3 versi ini. Versi Lukas dan versinya Markus itu sama-sama satu pengemis. Sedangkan versinya Matius itu menyatakan ada 2 pengemis buta. Apakah cerita ini bertentangan? Tidak Bapak Ibu. Matius bilang 2 pengemis, Markus bilang 1 pengemis. Mungkin Markus tidak mau fokus sama pengemis buta satu lagi yang disembuhkan Tuhan. Tidak ada pertentangan sama sekali di cerita ini. Tapi sekarang mari kita lihat hal-hal yang sama. Hal yang sama adalah mereka semuanya, orang buta ini, menerima penglihatan dari Tuhan Yesus dan langsung mengikuti dia. Ini menarik Bapak Ibu. Karena gini loh, coba bayangin Bapak Ibu itu buta. Begitu Bapak Ibu bisa melihat, yang pertama Bapak Ibu akan lihat, oh itu ada Kentucky Fried Chicken. Oh itu ada Dufan. Oh itu ada film di bioskop. Saya mau lihat semuanya. Mumpung saya sekarang bisa lihat. Tapi orang buta ini tidak mau ngurusin yang lain. Mereka langsung mau ikut Tuhan Yesus. Padahal untuk pertama kali dalam hidupnya, dia melihat ada yang namanya bioskop. Ada yang bagus-bagus untuk dilihat. Tapi mereka tidak peduli itu semua. Mereka langsung mengikuti Tuhan Yesus. Nah ini menarik ya. Jadi sekarang kita ngerti. Bahwa kalau orang itu ya diajak ikut Tuhan Yesus. Tidak mau. Jangan-jangan dia buta. Pertanyaan utama kita hari ini adalah. Sebenarnya kita buta atau melihat? Karena kalau kita melihat. Pasti kita langsung mau ikut Tuhan Yesus. Kita gak mau urusin yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu, apakah kita buta? Karena kalau kita tidak buta, pasti kita mengikuti Tuhan Yesus. Pasti kita tinggalkan semua. Nah, sekarang kita jadi mesti menyelidiki nih. Sebenarnya definisi buta ini apa ya? Bapak Ibu, waktu saya tanya sama Tuhan definisi buta ini apa? Tuhan bilang, buta adalah tidak bisa melihat seperti saya melihat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat, maka berarti kita buta. Nah, Bapak Ibu, andai kata kita bisa melihat uang seperti Tuhan Yesus melihat uang, akankah kita mengejar uang? Tidak. Tapi kita tidak bisa melihat uang seperti Tuhan Yesus melihat uang, maka kita mengejar uang. Kalau kita bisa melihat uang, semua sisinya, semua efeknya, seperti Tuhan Yesus melihat uang, maka kita tidak mungkin mengejar uang. Kita akan meninggalkan uang dan mengejar Tuhan Yesus. Nah sekarang kita ngerti apa definisinya buta.
kita tidak bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat benda itu. Orang-orang buta dalam kisah tadi, itu semuanya menerima penglihatan dari Tuhan Yesus. Mereka melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Maka mereka tidak peduli lagi sama yang namanya Dufan, bioskop, sate ayam, Burger King. Mereka tidak peduli sama sekali. Yang penting diikutin cuma Tuhan Yesus. Maka mereka semuanya mengikuti Tuhan Yesus. Jadi sekarang coba kita susun polanya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Pertama, Yesus lewat. Lalu mereka teriak-teriak minta pertolongan Tuhan Yesus. Lalu mereka ditemui Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menerima penglihatan. Waktu mereka menerima penglihatan, maka mereka mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, step ini sangat penting. Step pertama adalah Tuhan Yesus mesti lewat dulu. Jadi Bapak Ibu, hidup kita tidak akan berubah kalau Tuhan Yesus tidak lewat. Nah, tapi Tuhan Yesus lewat juga nggak ada gunanya. Kalau Tuhan Yesus lewat, kita tidak teriak-teriak, tidak akan terjadi apa-apa juga. Lalu kita teriak-teriak, tapi Tuhan Yesus tidak mau stop menemui kita, juga tidak ada gunanya. Nah, di Alkitab Perjanjian Lama ini istilahnya adalah cry out. Cry out itu teriak-teriak seperti anak kecil teriak-teriak manggil mamanya. Mama, mama, gitu. Nah, itu namanya cry out. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus lewat, kita mesti teriak-teriak, cry out. Makanya lagu itu benar sekali. Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Benar loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus lewat, kita minta dengan sangat supaya Dia tidak melewati kita, tapi Dia stop sama kita. Itu yang dilakukan sama orang buta tadi. Nah, setelah mereka teriak-teriak, kemudian kita sampai pada step mereka dipanggil oleh Yesus, ditemui Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus lewat, lalu kita teriak-teriak, tapi Tuhan Yesus tidak mau stop menemui kita, juga tidak ada gunanya. Kita mesti teriak-teriak, cry out, sampai Tuhan Yesus mau menemui kita. Begitu Dia mau menemui kita, urusan kita beres. Kalau kita minta sama Dia, Tuhan kasih saya penglihatan, maka begitu mata kita bisa melihat, kita pasti mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, banyak orang salah minta sih ya. Mereka mintanya uang, mereka mintanya kecukupan. Padahal kalau mereka minta, Tuhan kasih saya mata seperti matamu, maka sejak itu kita pasti aman. Karena kita tidak akan lagi terjebak oleh yang namanya uang, terjebak oleh yang namanya karir, terjebak oleh yang namanya kecanduan dan sebagainya. Karena mata kita bisa melihat semua sisi benda itu seperti Tuhan Yesus melihatnya. Maka kemudian kita dengan mudahnya akan bilang, ini semuanya sampah, gak ada gunanya, saya mau ikut Tuhan Yesus aja. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi 3. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Bapak Ibu, Paulus ini udah dapat matanya Tuhan Yesus. Maka dia lihat semuanya, apaan sih ini uang? Apaan sih ini? Apaan sih itu? Itu semuanya sampah. Aku maunya Tuhan Yesus. Karena Paulus sudah melihat benda-benda itu. Seperti Tuhan Yesus melihatnya. Semuanya sampah. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa stepnya. Yang pertama, Tuhan Yesus harus lewat. Yang kedua, kita harus teriak-teriak, cry out waktu Dia lewat, supaya Tuhan Yesus mau menemui kita. Setelah Dia menemui kita, maka kita minta penglihatan seperti matanya Dia. Waktu kita terima penglihatan itu, maka kita jadi langsung bisa membedakan mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Tetapi kelanjutan dari cerita orang buta ini sangat menarik. Mari kita lihat Lukas 19. Kemudian Yesus masuk ke Yeriko. Ingat ya, Lukas bilang tadi Yesus hampir masuk ke Yeriko dan bertemu orang buta ini. Sekarang Lukas melanjutkan. Yesus masuk ke Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak sekali orang dan Zakheus itu badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu, ini menarik ya. Bapak Ibu lihat ya, hatinya seperti apa. Zakheus ingin sekali melihat Yesus. Zaman sekarang Bapak Ibu, orang itu lebih senang lihat sosmed daripada melihat Tuhan Yesus. Benar ya, mereka lebih senang buka Instagram, buka sosial media daripada mereka melihat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita ingin melihat Tuhan Yesus? Atau kita lebih ingin lihat sosmed, lihat yang lain-lain? Mata seperti apa nih yang kita punya? Sehingga kita tuh tidak ada kerinduan lihat Tuhan Yesus, tapi rindu lihat yang lain-lain. Nah, kita lanjutin Lukas 19 ini. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sangat bersukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata mereka, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus segera berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, ini hebat ya. Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Berani nggak kita memberikan setengah kekayaan kita untuk orang miskin? Nggak usah semua dah, setengah aja. Berani nggak? Kita nggak berani ya. Jadi Zakheusnya hebat sekali. Lalu Yesus berkata kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan kata-kata misterius ini. "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi pertanyaan utama kita adalah, mengapa Zakheus dan keluarganya diselamatkan? Zakheus dan keluarganya diselamatkan bukan karena dia memberikan setengah kekayaannya kepada orang miskin. Bukan karena dia bersedia mengganti 4 kali lipat. Enggak. Kalau kayak gitu caranya, kita bisa beli keselamatan. Kasih uang aja, lalu kita terima keselamatan. Enggak. Tuhan Yesus bilangnya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi alasannya Zakheus diselamatkan adalah dia anak Abraham. Yang lain bukan anak Abraham. Kita nggak ngerti loh, ini maksudnya apa ya? Waktu sampai bagian ini saya juga nggak paham Bapak Ibu. Lalu saya tanya sama Tuhan, "Tuhan, ini sebenarnya bagaimana?" Lalu Tuhan bilang, "Kamu pelajarin Lukas 18 yang sebelumnya." Ada cerita seorang pemimpin bertemu Tuhan Yesus. Saya bacakan Lukas 18. Seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kubuat untuk memperoleh hidup kekal?" Tuhan Yesus menjawab dia, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun baik selain dari Allah. Engkau tentu tahu semua perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan fitnah atau saksi dusta, hormatilah ayah ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar perkataan orang itu, maka Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Nah Bapak Ibu, dari cerita Lukas 18 ini, kita ngerti perkataan Tuhan Yesus kepada Zakheus itu. Tuhan Yesus ngomong loh sama pemimpin di Lukas 18 itu, "Jual hartamu, ikut aku." Dan Zakheus tanpa diminta oleh Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama. "Setengah hartaku akan kubagi-bagikan pada orang miskin." Berarti Zakheus ini memiliki penglihatan hampir seperti penglihatan Tuhan Yesus. Jadi yang bikin Zakheus dan keluarganya ini diselamatkan adalah karena Zakheus ini sudah memiliki penglihatan seperti penglihatan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham." Berarti satu rumah itu akan diselamatkan. Karena Zakheus punya mata Tuhan Yesus. Punya mata Abraham. Bapak Ibu, stop dulu.
Berarti Abraham tuh punya mata Tuhan Yesus. Betul, Abraham punya mata Tuhan Yesus. Waktu Allah Bapa bilang sama dia, korbankan Ishak untukku. Lalu Abraham bilang, baik Allah, saya akan korbankan Ishak sesuai permintaanmu. Itu berarti dia melihat seperti Tuhan Yesus. Tidak ada yang penting selain melakukan perintah Bapa. Itu mata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita bisa berkata seperti ini, di dalam hidupku tidak ada yang penting kok. Yang penting bagiku cuma melakukan tugas Tuhan Yesus. Berarti kita punya mata Tuhan Yesus, kita punya mata Abraham, kita punya mata Paulus yang menganggap semuanya itu sampah. Yang tidak sampah adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa. Lalu kita jadi mengerti kata-kata penutup Tuhan Yesus di kasusnya Zakheus itu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang kita mengerti definisinya yang hilang. Jadi siapa yang hilang itu? Yang hilang itu adalah mereka semuanya yang bisa melihat seperti Tuhan Yesus, tapi tidak tahu jalan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya harus mengakui, saya banyak bertemu dengan orang-orang agama lain ya Bapak Ibu ya, yang bisa melihat seperti kita orang Kristen melihat. Tapi sayangnya mereka belum pernah bertemu Tuhan Yesus. Nah, orang-orang inilah yang namanya yang hilang itu. Jadi sekarang kita mengerti, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa itu yang hilang? Mereka yang bisa melihat seperti Tuhan Yesus. Jadi orang-orang inilah yang dicari Tuhan Yesus. Dia mencari orang-orang yang matanya seperti dia, atau matanya mulai mendekati matanya, dan orang-orang ini akan diambil oleh Tuhan Yesus, dimasukkan ke dalam kandangnya. Jadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat? Jika belum, kita minta Allah Bapa. Allah Bapa, Tuhan berikan saya mata yang bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Bapak Ibu, kita akan kembali ke Lukas 18 ke cerita pemimpin yang kaya itu. Yesus memandang orang kaya itu dan berkata, alangkah sulitnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu mereka semua yang mendengar perkataan Tuhan Yesus itu terpanjat dan berkata, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Lalu Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat setelah kisah yang menyedihkan dari orang kaya ini, dia menolak apa yang Tuhan Yesus katakan pada dia. Lalu selanjutnya di Lukas 19 kita melihat mujizat itu terjadi. Zakheus yang juga orang kaya tiba-tiba bisa punya mata seperti Tuhan Yesus. Padahal dia tidak minta mata itu. Itu mujizat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Allah Bapa sanggup memberikan kita mata yang bisa melihat seperti Tuhan Yesus. Mintalah. Setelah kita punya mata itu, pasti hati kita berubah. Pasti keinginan kita berubah. Pasti pikiran kita berubah. Pasti perasaan kita berubah. Dan kemudian semua yang ada ini kita akan anggap sampah. Yang kita anggap penting adalah Tuhan Yesus saja. Jadi Bapak Ibu, mintalah mata itu sekarang. Dan Bapak Ibu tidak akan menyesal. Karena hidup Bapak Ibu tidak akan lagi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pada hari ini kami minta mata seperti Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak salah melihat. Sehingga kami tidak salah menilai. Sehingga kami tidak salah melangkah dalam hidup ini. Terima kasih Allah Bapa, karena kami tahu doa ini akan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat memiliki mata seperti mata Tuhan Yesus. Pasti Bapak Ibu dan keluarga diselamatkan Allah di bumi dan di surga. Amin.